Pasca pemilu tahun 2024, reformasi birokrasi kembali menjadi perhatian utama dalam desain pemerintahan ke depan. Pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat layanan publik, serta memperkuat sistem meritokrasi dalam aparatur sipil negara ASN. Namun, seiring masuknya masa transisi kekuasaan, muncul pertanyaan, seberapa efektif agenda reformasi birokrasi selama ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Birokrasi sebagai ujung tombak negara. Birokrasi adalah instrumen negara yang menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Pelayanan publik yang lamban, berbelit, atau tidak responsif bukan hanya soal teknis, tapi juga mencerminkan krisis kepercayaan. Berdasarkan data Ombudsman Republik Indonesia, keluhan masyarakat terhadap layanan pemerintah masih tinggi, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan perizinan usaha. Menurut Survei Nasional Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh BPS tahun 2023, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik rata-rata masih di bawah 70%, sektor perizinan usaha dan administrasi kependudukan menjadi yang paling banyak dikeluhkan. Di sisi lain, hasil survei penilaian integritas SPIKPK tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat integritas di instansi pemerintah daerah belum merata. Banyak daerah masih bergulat dengan budaya kerja yang lemah dan tata kelola yang belum akuntabel. Hal ini tentu menjadi tantangan serius bagi keberhasilan reformasi birokrasi. Reformasi yang belum menyentuh substansi. Reformasi birokrasi di Indonesia selama ini banyak difokuskan pada aspek struktural seperti penyederhanaan, eselonisasi, dan digitalisasi layanan. Sayangnya, perubahan ini belum sepenuhnya menyentuh aspek budaya kerja birokrasi. Dalam banyak kasus, e-government hanya menggantikan proses manual menjadi digital, namun tetap dijalankan dengan paradigma lama, lambat, hierarkis, dan tidak adaptif. Lebih dari itu, politik balas budi dan kooptasi politik dalam pengangkatan jabatan publik masih menjadi hambatan dalam membangun birokrasi profesional. Ini bertentangan dengan prinsip good governance dan merit system yang menjadi fondasi birokrasi modern. Laporan Lapor GUM mencatat bahwa aduan terhadap korupsi dan nepotisme di lingkungan birokrasi masih tinggi, yang menunjukkan bahwa upaya pemberantasan praktik tersebut harus lebih diintensifkan. Dasar hukum reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia berlandaskan beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN. 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Merit. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kunci keberhasilan, integritas, inovasi, dan partisipasi publik untuk mencapai reformasi birokrasi berdampak nyata, diperlukan pendekatan holistik. Ada 3 pilar utama yang perlu diperkuat. 1. Integritas ASN. Rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi dan integritas harus ditegakkan. Tanpa ini, profesionalisme ASN hanya menjadi slogan. 2. Inovasi pelayanan. Pemerintah perlu mendorong laboratorium inovasi di tiap daerah untuk melahirkan solusi pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan lokal. 3. Partisipasi publik. Transparansi dan mekanisme pengaduan yang efektif akan mendorong kontrol masyarakat atas layanan yang mereka terima. Momentum pasca pemilu. Periode pasca pemilu merupakan momentum strategis untuk mendorong akselerasi reformasi. Pemerintah baru harus menempatkan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama, bukan sekadar komitmen administratif. Kepemimpinan transformasional di tingkat pusat dan daerah harus berani keluar dari zona nyaman, memutus mata rantai birokrasi transaksional, dan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Sebagaimana dikatakan oleh Max Weber, birokrasi ideal bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling rasional dan efisien. Indonesia membutuhkan birokrasi yang melayani, bukan yang dilayani, birokrasi yang hadir sebagai solusi, bukan bagian dari masalah.